Inilah kisah seorang anak perempuan berumur 6 tahun, tidak bisa berjalan dan berbicara layaknya anak yang seumurannya tersebut. Ini butuh perhatian agar bisa kembali normal. Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Fariuta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan atau humor. Hari ini saya rencana mengunjungi seorang warga yang katanya lumpuh dan tidak bisa berbicara. Sebelumnya mereka tinggal di Makassar dan kali ini dia sudah balik ke kampung halamannya, tapi dengan membawa suatu penderitaan, yaitu lumpuh dan tidak bisa bicara. Nah, saya penasaran untuk melihat anak tersebut karena berdasarkan informasi sudah beberapa tahun dia mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, penasaran? Ikuti terus. Pasangan suami istri Wahyudi dan Hairani setelah menikah kurang lebih 7 tahun yang lalu telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Wahyuni 6 tahun dan Saki Arkana 3 tahun. Setelah menikah, mereka tinggal di Makassar untuk bekerja dan mencari nafkah, sampai akhirnya dikaruniai sepasang anak. Anak pertamanya yang perempuan bernama Wahyuni pada umur 1 tahun itu sudah bisa berjalan dan berbicara sedikit-sedikit. Tapi pada waktu itu konon katanya tiba-tiba sakit, demam, muntah-muntah dan kelemahan pada tubuh anak tersebut. Menurut ibunya, Wahyuni mengalami juga kejang-kejang yang berulang, sehingga mereka membawanya ke salah satu rumah sakit yang ada di Makassar. Selama 11 hari dirawat, mereka menganggap kondisi kesehatan anaknya tidak kunjung membaik. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang paksa dan berobat dukun. Setelah kami mendapatkan informasi bahwa Wahyuni yang tidak bisa berjalan dan berbicara di usia 6 tahun saat ini bersama ibu dan anaknya pindah ke kampung halamannya di Lembang Saukan, Kelurahan Manlanti, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, yang kebetulan berada di wilayah kerja kami. Akhirnya kami memutuskan untuk mengunjungi anak tersebut. Setelah berkoordinasi dengan petugas puskesmas setempat, baik itu dokter, petugas imunisasi, surveillance, petugas gizi, promkes, dan petugas kesling, maka kami sepakat untuk mengunjungi anak Wahyuni umur 6 tahun yang tidak bisa berjalan dan berbicara layaknya anak seumurannya, untuk melakukan pengkajian lebih lanjut apa sebetulnya yang telah terjadi kepada anak tersebut sehingga mengalami hal ini. Kami pun mulai berbicara menanyakan kondisi kesehatan Wahyuni saat ini dan menanyakan riwayat kesehatan masa lalunya, termasuk riwayat penyakit yang pernah dialami, riwayat imunisasi, serta data-data yang mendukung. Lalu kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada Wahyuni yang sakit tersebut untuk mengetahui kondisi yang terjadi yang dialami. Bukan kayak lumpuh layu namanya. Petugas lainnya pun secara bergantian melakukan wawancara
sekaligus memeriksa status gizi anak tersebut, seperti menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, lalu melakukan edukasi kepada keluarganya agar dapat melatih Wahyuni untuk berjalan setiap pagi agar otot-otot tungkainya tidak mengecil atau atrofi, serta petugas kesehatan lingkungan memantau kondisi sanitasi di lingkungan tempat tinggal Wahyuni. Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan, maka dihasilkanlah data sementara, yaitu berupa ada riwayat kejang yang berulang. Kemudian sejak umur 1 tahun Wahyuni tidak bisa berjalan dan berbicara. Padahal menurut ibunya sebelumnya itu sudah pernah bisa berjalan dan berlari dari kecil di umur 1 tahun lebih. Lalu kemudian data berikutnya masih bisa menggerakkan kaki dan tangannya, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan daya tangkapnya kurang. Lalu untuk status gizinya ditemukan gizi kurang. Dan dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik yang dilakukan, dibuatlah kesimpulan sementara oleh dokter memprediksi yang bersangkutan menderita cerebral palsy, yaitu penyakit di otak akibat adanya riwayat kejang yang berulang. Tapi semua itu dapat dipastikan setelah nantinya Wahyuni akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini Wahyuni belum bisa dibawa ke rumah sakit karena terkendala administrasi, di mana KTP orang tuanya hilang. Namanya tidak ada dalam kartu keluarga yang saat ini orang tuanya pun masih bergabung di kartu keluarga neneknya. Tetapi hal ini akan ditindaklanjuti secepatnya oleh pemerintah melalui Bapak Lurah Mananti dan Camat Telu Limpoi. Demikianlah hasil kunjungan kami hari ini ke rumah warga atau rumah anak Wahyuni yang sudah beberapa tahun tidak bisa berjalan dan berbicara layaknya anak normal. Semoga saja dari hasil kunjungan ini kami dan pemerintah setempat dapat membantu agar segala urusan administrasi dan pemeriksaan kesehatan anak tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mari bersama-sama berdoa agar Wahyuni dapat kembali berjalan dan berbicara, serta kesehatannya dapat menjadi lebih baik nantinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini video terbaik untuk Anda yang serta jangan lupa subscribe channel kami yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.